Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Rizmon Hasyiwolan Sianipar kembali membongkar bagaimana dugaan perselingkuhan atau pesta kumpul kebo di antara gerombolan pembenci pemburu ijazah Pak Jokowi. Setelah sebelumnya Rizmon sudah mengungkapkan 8 inisial yang diduga berselingkuh di antara mereka. Ada inisial RH, TT, AK, dan lain sebagainya. Sekarang Rizmon mengungkapkan sisanya karena konon katanya ada 20 pasang. Waduh, 20 pasang gak tuh? Ini the real kumpul kebo nih. Dan Rizmon mengungkapkan bagaimana adegan per adegannya. Wah, saya jadi curiga nih, apakah Rizmon ngintip? Nanti kita simak videonya. Karena sebelum kita ke Rizmon, saya punya tayangan di mana Refly Harun melayangkan serangan balik kepada Ahmad Khozinuddin. Waduh. Ini makin panas saja perseteruan mereka ini. Dan tidak hanya itu, mantan hakim tinggi juga mengungkapkan seperti apa nasib pra-peradilan Roy Suryo. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi yang terjadi sekarang adalah orang yang dengan gigih mengatakan ijazah Pak Jokowi tidak asli. Dengan mengatakan kemana? Ingat loh, ada kekejaman yang luar biasa. Mereka melakukan online live di pemakamannya ibu Pak Jokowi. Apakah itu tidak merugikan? Mengatakan ini dan itu, saya nggak usah menyampaikan lah. Menyakitkan loh. Sampai begitu. Sangat. Apa urusannya ijazah dengan dia harus live di dalam di pemakaman, tempat pemakaman? Apa urusannya? Ada kata-kata ibu sambung dan sebagainya. Apa urusannya? Apa ke sana analisa mereka? Artinya ada dugaan fitnah dan upaya pencemaran nama baik, dan juga ada informasi teknologi yang dimainkan. Kan tinggal kita, kenapa saya bilang ada informasi teknologi? Dia broadcast kok. Yang kita bawa itu adalah file ITA. Jadi gimana kita mau mengatakannya? Jadi ya kita ada aduan, kita sampaikan bukti awalnya, diperiksa di penyelidikan, ditemukan adanya peristiwa pidana, naik ke penyidikan, ditemukan adanya tersangka, dilimpahkan kemarin, dilimpahkan lagi ke pengadilan, selesai. Jadi penetapan tersangka itu sudah sah secara hukum kalau saya membaca pasal 90 ayat 1 KUHP nasional itu. Minimal ada 2 alat bukti terkait dengan tindak pidana. Lalu tindak pidana yang dimaksudkan di situ perlu diurai untuk lebih memastikan di pasal 90 ayat 3 huruf B-nya. Oke. Mencari uraian singkat perkara itu dari mana? Pucat pengacara Tifa ya. Karena adanya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Karena itulah ditetapkan mereka sebagai tersangka. Makanya itu sah secara hukum. Sudah Sah secara hukum. Penetapannya. Sekaligus dalam persidangan ini ya, yang berlangsung adalah yang nomor 1 melihat-lihat apakah Pak Jokowi itu lulus dari Gama apa tidak. Itu pasti nanti akan dicari itu. Nah di sini perbedaan pendapat antara kubu sini dengan sana. Kalau dari sini kan tunjukin Pak Jokowi itu memang betul-betul lulus dari Gama apa enggak? katanya. Kalau memang iya, berarti kan memang dia pasti punya ijazah kan? Iyalah. Itu gitu. Nah, sementara dari sana mana ijazahnya nggak ada, kan gitu kan? Selama ini nggak pernah dapat ijazah yang asli. Yang dibandingkan di luar sana ini buktinya begini, buktinya skripsinya nggak benar, dan itu kekekahan daripada mereka kayak gitu. Nah nanti lihat aja dari persidangan. Tapi kalau tadi ditanya pada saya, perkiraan saya nanti ya dalam persidangan itu, setelah tadi dibacakan dakwaan itu ya, pasti nanti akan dilihat ini Pak Jokowi ini ijazahnya asli apa tidak. Palsu, ya. Jadi caranya adalah nanti dilihat pasti dari Gama dulu. Karena yang di dalam berkas itu adalah yang penyelidikan yang dari Gama itu semua sudah ada dalam berkas itu. Itu pasti nanti akan dicek gitu. Nah sementara yang dari sana kan katanya mau menambahkan bukti dari sana. Nah pada kesempatan inilah nanti diadu di lapangan.
Ya. Kira-kira Adu di begitu. pengadilan. Jadi berkaitan ya, harus dibuktikan Ya, dulu ijazahnya. harus berkaitan. Harus dibuktikan dulu. Tapi masalahnya begini. Ini Ya, saya potong dulu, mau Pak. jelaskan. Coba, Kan proses Mbak, hukum. Mbak, Coba, potong coba, dulu. coba. Potong Saya ke dulu. Pak Arianto. Belum, Pak Arianto, silakan. belum Belum selesai. selesai, ya. Bentar. Bentar ya. Kalau seandainya hakim nanti lihat ya bukti yang disampaikan oleh dalam BKAP, kemudian disampaikan oleh pihak sana, hakim itu yakin bahwa oh ini palsu ini, ya pas yang apa bukti fitnahnya itu nggak terbukti, bebas itu. Ya. Tapi Ya, kalau karena hakim itu terbukti yakin, palsu. oh ini ternyata apa asli, ya bukti fitnahnya udah pasti terbukti. Kira-kira Vonis gitu jadinya. persidangan nanti besok yang akan terjadi itu kayak gitu. Oke, jadi Pak selama Arianto ini. menganggap bahwa dibuktikan dulu keaslian ijazahnya dulu. Ya. Ya. Betul. Mengenai soal mediasi dan lain sebagainya, kubu Dr. Tifa nggak tahu menahu karena yang dirapatkan oleh kubu Asa juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas pada press conference di Polda Metro Jaya yang kemudian disampaikan Hozinuddin dan saya mendengar juga di situ terkait dengan gelar perkara khusus. Cuma namanya orang yang kalau ngomongnya lancar betul kan ya, kita di satu sisi kan untuk kelebihan, di satu sisi kadang-kadang nggak ada remnya, maka dibahas juga macam-macam gitu ya, disebutlah nama Faisal Asegaf, nama tim percepatan reformasi Polri, Refli Harun nggak disebut, tapi disebut juga orang yang ngaku-ngaku sebagai jubir katanya. Saya sendiri sebenarnya menyesalkan, dalam tanda kutip menyesalkannya. Kenapa? Karena saya mengatakan kita harus membedakan antara lawyer dan aktivis ya, atau academician. Kalau Anda sebagai lawyer, maka yang harus Anda lakukan adalah how to save the client. Bagaimana menyelamatkan klien Anda. Ya. Lalu tugas lawyer itu adalah kalau tidak bisa membebaskan klien Anda, minimal mengurangi hukumannya atau jangan menambah beban pikirannya. Ya. Pertanyaannya adalah ketika dikatakan bahwa itu mengatasnamakan Roy CS, kita nggak tahu CS-nya itu siapa. Kemarin sempat agak viral itu ya, tentang 8 pasangan perselingkuhan yang diduga kuat berselingkuh dan Viral apa banget itu, itu. kumpul kebo. Ya, sebenarnya ada sumber saya ada sekitar 20 pasangan 20 perselingkuhan dan pasangan. kumpul kebo. Nantilah saya update ya. 20. Saya update gitu karena saya nggak terlalu banyak waktu sekarang. Oke, ya, yang paling fenomenal menurut saya yang pertama itu RH dan TT. Ya, RH dan TT ini semua orang udah tahu. Ya, tapi sebenarnya saya jijik juga ya menceritakan ini. Agak jijik. Kenapa? Karena sudah pada tua. Gitu. Udah pada tua, aduh, badan udah berlemak kayak mana ya kan. Aduh, kalau saya lihat dari dekat masa sih. Tapi ya saya lihat pada saat saya setahun di sana. Waduh. Ya, bagaimana mereka menunjukkan afeksi ya, rasa sayang gitu kan, tanpa ada rasa malu, Rasa sayang. nggak ada rasa malunya lagi. Jadi kalau menurut saya ya memang sekali dayung 2-3 bulan terlampaui. Bentar kau Mon. Rasa sayang. Ini kan rasa sayang banyak pengertiannya. Rasa sayang sebagai teman, sebagai sahabat, ya kan. Rasa sayang sebagai teman seperjuangan, rasa sayang sebagai klien dan juga kuasa hukum. Kan bisa juga gitu Mon. Jadi jangan menginterpretasikan rasa sayang ini sebagai mungkin nafsu kali ya. Jangan Mon, jangan. Ini momen ini aduh kelewatan kau Mon, ini bahaya nih Mon, bahaya. Ini rasa sayang apa ini? Berarti mereka selalu menunjukkan rasa sayang itu di depan kawan-kawannya. Waduh Mon. Ini yang kau bongkar sensitif kali Mon. Ya kan? Pertama, di label pejuang kebenaran dan keadilan. Yang RH sering masuk TV, ya kan? Apalagi ya kan? Udah gitu dapat APEP, ya kan? Jadi sebenarnya menurut saya lebih bukan pada pejuang kebenaran dan keadilan, tapi pejuang lendir. Pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Di sawah orang lain yang bukan miliknya. Itulah menurut saya mereka itu. Ya. Pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Bentar.
Waduh, pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Waduh, waduh, waduh. Ini tagline baru nih. Tagline baru dari Momon nih. Keren kali kau Mon sekarang. Keren kali kau Mon. Bayangkan lah itu. Kenapa saya buka sekarang? Ya karena saya benci kemunafikan itu. Apalagi mereka sering bawa-bawa istri saya juga ya. Menyebut istri saya juga itu. Si RH dan TT itu. Eh, Jadi sekarang saya balas. Kenapa kalian sebut-sebut nama istri saya? Ya. Yang siapa kalian nggak bisa dibalas? Ya. Jadi sekali lagi saya katakan RH dan TT ini adalah pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Bukan miliknya sendiri sawah itu. Sawah orang lain. Ya, jadi munafik. Ya, kaum-kaum munafik inilah yang kalian bilang pejuang kebenaran dan keadilan. Padahal pejuang lendir. Pejuang Pejuang lendir. pejuang apem. Apem. Gitu. Oh, Otak. pejuang apem. Ya. Jadi jangan sok-sok ya, munafik mengurusi moralitas. Pak Jokowi, ayolah jujur dan benar. Meneriakkan kejujuran dan kebenaran. Urusin dulu moralitasmu RH dan TT. Ya, urusin. Ya, urusin. Udah punya anak istri malu, udah tua. Masih bercocok tanam di sawah ilegal. Aduh, apem. Ya, apem tua lagi. Tahe. Ya, jadi stoplah bullshit kalian itu. Ya, urusin moralitas kalian dulu. Sebelum diglorifikasi oleh orang-orang mak-mak itu sebagai pejuang kebenaran dan keadilan. Gimana kalian menjadi pejuang kebenaran dan keadilan kalau diri kalian aja nggak jujur sama pasangan kalian masing-masing? Ya, sama anakmu, RH. Wow. Ya. Saya pun udah muak ya sebenarnya waktu di sana itu. Apanya orang ini dua? Ya, menunjukkan rasa kasih sayang. Udah sana udah punya anak istri. Di sini nggak tahu suaminya kemana. Wah? Ya, jadi perjuangan ini kayak cover story. Siapa Itu loh. tuh yang suaminya Ya. entah kemana? Jadi pencarian apa yang gratis. Tapi berteriak seolah-olah paling kebenaran dan keadilan Pak Jokowi. Munafik. Saya aja jijik saat itu. Terus terang. Ini apanya ini? Pergerakan apanya? Kalian kira saya lihat itu. Kalian showing affection. Menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta. Saya nggak mual. Ya mungkin tanya yang lain-lain itu. Di situ itu. Mual juga ya lihat kalian. Gitu. Jadi kita ajak podcast. Supaya apa sebagai cover story. Muak kita. Yang berikutnya, ya, yang seperti saya ceritakan itu. YouTuber. Ya, saya sebutkan aja singkatannya YouTuber LU. 500.000 atau 600.000 sekarang subscribernya. LU? LA kali sebelumnya. Ya. LU yang selalu dempet-dempetan sama gerombolan pembenci itu ya. Yang dulu pendukung Anies ya. Yang dulu channel YouTube-nya tuh ada Anies di belakangnya. LU, dulu LA, sekarang ganti LU. Ya. I know. Ya. Ini yang paling saya tertipu mentah-mentah. Ya, di YouTube-nya itu perjuangan kebenaran dan keadilan. Ada mantan pejabat Polri juga sering di situ. Ayo coba tanggapi nih mantan pejabat Polri. Bagaimana ini yang sering bersama Anda ini YouTuber LU ini, ya, inisial NNS. Ya, si cowok dan si cewek HCK. Sebelumnya saya bilang HC, tapi lengkapnya HCK. Siapa itu HCK? NNS cowoknya, HCK perempuannya, ceweknya. Ya. Siapa itu? Bayangkan. Masih bersama Anda itu. Ya, mantan pejabat Polri itu yang sering keluar sekarang. Itulah kumpul kebo. Bayangkan. Bayangkan kumpul kebo bersama saya. Tahun 2026, pertengahan tahun sampai awal tahun 2025. Saya kira sudah suami istri sah. Ternyata kumpul kebo
dan baru nikah siri akhir 2025. Nikah siri. Itukah YouTuber pecinta keadilan, berjuang Pecinta Anies. keadilan dan kebenaran? Apaan pejuang lendir? Ya, sama-sama bercocok tanam di sawah ilegal. Bercocok tanam di sawah ilegal. Pejuang apel, Iya, apem. iya. Pejuang apa? Pejuang apem. Ya, jadi kalian itu jangan sok munafik, kalian menuntut moralitas orang lain tinggi, moralitas kalian rendah. Ada double standar di situ. Ya. Standar moralitas ganda. Ya. Makanya bercermin, kalian lihat, beli cermin itu besar-besar untuk melihat moralitas kalian. Seberapa tinggi kan moralitas kalian Wow. dalam hidup ini. Inilah pejuang-pejuang lendir dan pejuang-pejuang apem yang mencetak, yang bercocok tanam di sawah ilegal. Mereka inilah yang sering tampil di sana itu. Ya, nanti saya update lagi, bukan 8. Ya, nanti ada 20. Sekitar 20 nanti. 20 Ya, kalau ada pasang waktu loh. saya update. Ya, karena perlu investigasi lebih lanjut, ya kan? Para pejuang APM ini, ya, para pejuang apem, ya kan? lendir. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Horas Menurut- Balige Akademi. Saya atau menurut hukum Prapit itu tidak dibatasi karena belum ada aturan yang membatasi bahwa pra peradilan itu hanya bisa dilakukan sekali. Tetapi apakah bisa dilakukan untuk kedua kalinya? Nah, di sini sangat kelihatan bahwa ada niatan dari teman-teman tim kuasa hukum untuk berstrategi mengulur-ngulur waktu agar persidangan itu menjadi jauh antara Dr. Tifa dan Roy Suryo. Nah, persoalan saat ini kita lihat apakah Prapit yang kedua ini bisa diterima. Apakah tetap pemberlakuan pemeriksaan perkara lebih dari 2 kali adalah nebis in idem. Hal ini tentu menimbulkan suatu perdebatan hukum yang menarik bahwa apakah bisa dilakukan Prapit untuk kedua kalinya. Apakah dia termasuk dalam kategori pemeriksaan perkara 2 kali? Itu adalah nebis in idem dalam istilah hukum. Tetapi apapun itu, ini sudah kita lihat bahwa gejala bagaimana Roy Suryo ingin mengulur-ngulur waktu dan ingin menyaksikan apa yang terjadi di sidang Dr. Tifa. Tetapi apapun itu, strategi tetaplah strategi hukum. Kita lihat apakah yang kedua kali Prapitnya akan diterima atau nebis in idem. Pra-peradilan terkait pra-peradilan yang diajukan pihak Roy Suryo atau kuasanya atau penasihat hukumnya, hal tersebut menurut kami bahwa hal tersebut adalah otomatis menjadi strategi hukum dalam mengulur-ulur waktu yang dimana waktu persidangannya sudah sangat dekat. Karena yang pertama, selain itu, yang pertama adalah bahwa Prapit pertama itu memang error in persona karena melibatkan pemerintah, ceki Presiden Republik Indonesia, sehingga sangat besar kemungkinannya untuk tidak diterima atau putusannya ditolak. Namun pengajuan Prapit yang kedua ini berarti ada unsur untuk, ya, ada niatan bagi teman-teman penasihat hukum untuk mengulur-ngulur waktu. Terlepas Prapit tersebut tidak diatur di dalam perma ataupun sema terkait bisa diajukan berapa kali atau ada pembatasan di dalam pengajuannya. Namun pada prakteknya biasanya Prapit yang kedua itu ditolak dikarenakan yang pertama adalah itu bisa dikategorikan nebis in idem, walaupun bukan peradilan, bukan pemeriksaan peradilan, tetapi pemeriksaan di tingkat pra-peradilan itu juga bisa disebut sebagai nebis in idem.
Ini Roy Suryo mau ngajuin lagi ya kan pra peradilan yang kedua untuk menggugat Polda Metro Jaya yang mentersangkakan dia, teman-teman. Waduh. Kita sudah mendaftarkan kembali pra peradilan yang kedua. Pra peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan undang-undang ITE. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari kitab hukum acara pidana yang baru. Dan itu tidak ada yang namanya buying time. Nggak ada. Ini bukan buying time. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penjelasan dari Rizmon Hasyolan Sianipar mengenai dugaan kumpul kebo perselingkuhan di tubuh pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Dan RH dan TT ini kabarnya selalu memperlihatkan, mempertontonkan kasih sayang yang mereka rajut selama ini, teman-teman. Waduh. Dan tadi Rizmon bilang yang suaminya entah kemana. Nah, siapa tuh kira-kira yang suaminya entah kemana? Karena ya kalau kita lihat TT selama kasus ijazah Pak Jokowi ini bergulir, selama dia jadi tersangka, selama dia jadi terdakwa, ya kan? Ya, selama dia kemarin dimasukkan ke jeruji besi, tidak pernah kita melihat pasangan hidupnya. Tidak pernah, teman-teman. Kita hanya melihat anaknya aja. Dia selalu menceritakan anaknya aja. Nah, pasangannya ini kemana? Kita kan nggak ngerti, teman-teman. Dan Rizmon tadi mengungkapkan hal yang sangat-sangat sensitif. Wah, ini apa ya? Diduga kuat memang. Kata Rizmon tadi kan diduga kuat. Kalau saya sih nggak mau bilang diduga kuat, tapi diduga ada hubungan spesial di antara ya inisial yang disebutkan Rizmon tadi. Apakah memang isu mengenai hotel, mengenai room karaoke benar adanya? Karena Rizmon sepertinya punya bukti akurat nih, karena inisial yang selalu di-spill dan yang paling parah katanya tadi ada 2, RH, TT, NNS, dan juga apa gitu tadi yang punya YouTube LU ya mungkin kalian udah tahu ya kan, tapi ya diam-diam aja, jangan diumbar-umbar. Ini masih dugaan, teman-teman, belum pasti kebenarannya, karena tadi Rizmon juga masih perlu menginvestigasi lebih lanjut mengenai tambahan 20 inisial lainnya. Waduh, ini banyak sekali ya rupanya ya. Tadi inisial AK juga ada kan, inisial AK. Nah, apakah inisial AK ini yang ada tahi lalat di wajahnya, yang mungkin suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya? Tapi gimana menurut kalian? Ini sensitif sih, teman-teman. Saya agak takut sih ini. Nanti saya dilaporin pula ke polisi ya kan. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.